Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai bisa gak sih orang hidup tanpa asuransi? Mungkin ada sebagian dari kita bertanya ya, karena ini juga pernah ditanyakan ke saya. Ada yang bertanya, Pak Petrus, bisa gak sih orang hidup tanpa asuransi? Jawabannya adalah pasti bisa. Masa sih gak bisa? Banyak kok orang di sekitar kita yang hidup tanpa asuransi. Nah, tapi ada pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Bisa gak sih orang hidup tanpa penghasilan, tanpa income, tanpa gaji? Kalau nggak ada duit, rasanya susah ya. Karena apa-apa butuh duit. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Lalu, kenapa orang bisa kehilangan income? Orang bisa kehilangan income atau gaji itu karena resiko hidup. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Nah itu yang bisa menyebabkan orang kehilangan penghasilan. Lalu bagaimana cara membuat penghasilan kita tetap ada, tetap mengalir, walaupun kita mengalami resiko hidup? Teman-teman luangkan waktu, pikiran dan hati kalian untuk mengetahui rahasianya. Kita diskusi bareng-bareng. Teman-teman, di sini saya mau kasih tahu bahwa Allianz ini adalah perusahaan asuransi terbesar di dunia. Nomor 1 untuk kategori asuransi dan nomor 20 untuk kategori perusahaan terbesar skala dunia. Maksudnya nomor 20 ini apa? Nomor 20 untuk dari segala beribu-ribu perusahaan di dunia ya teman-teman. Jadi oil and gas, elektrik itu menempati yang di nomor 1 dan seterusnya. Tapi untuk perusahaan asuransi, Allianz ini kategorinya di nomor 1. Di atas-atasnya ini nggak ada perusahaan asuransi. Semoga mengerti ya teman-teman ya penjelasan saya ya. Dan Allianz adalah perusahaan yang luar biasa besarnya dan luar biasa kuatnya. Lalu kita lihat juga mengenai biaya yang tidak terlihat dari penyakit kritis. Kalau terjadi resiko penyakit kritis, biaya yang terlihat itu biasanya biaya yang di tagihan rumah sakit, biaya pengobatan. Begitu terima kwitansi, kita melotot. Tagihannya mahal sekali. Biaya dokter, kamar, operasi, obat ini adalah biaya yang terlihat. Dan ini biasanya dibayarkan oleh BPJS atau mungkin asuransi kantor. Atau mungkin asuransi kesehatan kita. Jadi kalau teman-teman merasa cukup dengan BPJS, teman-teman lihat dulu biaya yang di bawah-bawahnya. Kenapa? Biaya yang di bawah ini yang tidak terlihat ini tidak di-cover oleh BPJS. Apa aja sih Pak Petrus? Biaya pengobatan di luar plafon, biaya pengobatan alternatif, misalnya eksperimental atau mungkin yang secara tradisional. Lalu penghasilan yang hilang selama tidak bekerja. Karena pengalaman dari yang udah teman saya atau mungkin keluarga saya ada yang mengalami penyakit kritis dan tidak mampu bekerja sehingga tidak dapat mendapatkan penghasilan. Lalu income pasangan dan keluarga yang hilang karena harus nemenin berobat, nemenin pasangan, nemenin keluarga. Nah itu kan pastinya income-nya pun menjadi hilang. Lalu akomodasi dan penginapan di luar negeri atau luar kota. Kalau kita mau beli tiket pesawat, beli tiket hotel, makan di luar negeri itu kan semuanya nggak di-cover sama BPJS sama asuransi kesehatan. Lalu biaya pendidikan anak. Nah ini juga nggak kelihatan tapi ini makin meningkat. Lalu kalau kita mau pakai juru rawat pribadi pun tetap mesti bayar. Dan juga supir pribadi juga harus bayar. Nutrisi ekstra untuk penyembuhan. Misalnya kita mau produk MLM yang bagus. Biasanya produk MLM itu bagus buat penyembuhan, recovery.
tapi mahal. Nah, ini juga harus dibayar. Ini adalah biaya-biaya yang tidak terlihat dan ini ibarat batu es, iceberg. Kalau teman-teman tahu Titanic itu menabrak iceberg itu yang kelihatannya itu bagian atasnya aja, tapi bagian bawahnya itu besar banget. Jadi asuransi penyakit kritis itu adalah uang kecil yang kita bayar untuk ketenangan pikiran kita di masa yang berat. Nah, ini uang tunai teman-teman. Jadi teman-teman ketahui dulu bedanya asuransi kesehatan dengan asuransi jiwa dan penyakit kritis. Manfaatnya pun juga kita harus tahu bedanya. Barulah kita perhatikan apa yang sudah kita siapkan buat keluarga kita. Karena apa? Faktanya adalah 80% pasien kanker dan keluarganya itu bangkrut. Dan 90% orang Indonesia yang meninggal didahului oleh diagnosa kanker, stroke, jantung, dan cedera kepala berat. Ini faktanya teman-teman. Kira-kira keluarga kita udah siap belum? Kalau kita melihat data laki-laki dan perempuan ini, teman-teman bisa melihat penyebab kematian berdasarkan gender. Stroke masih peringkat atas, lalu diikuti dengan jantung, heart and capillary failure, jadi serangan jantung ya, dan lalu respiratory tuberculosis. Nah, ini bahasanya medis banget ya. Lalu lower respiratory infection, saya sampai belibet ngomongnya. Lalu diabetes mellitus dan complication, hypertension and complication, traffic accident. Nah, ini juga kecelakaan di jalan raya juga jangan disepelekan. Lalu liver, ini hati ya, pneumonia, lalu diare dan gastrointestinal infection. Jadi ini yang berhubungan dengan pencernaan. Laki-laki dan perempuan ini ternyata sama. Penyebab kematiannya penyakit kritis. Teman-teman, jangan anti dengan agen asuransi. Teman-teman bisa melihat ilustrasi berikut ini. Ada orang, ini bukan kamu ya, ini bukan kamu, ada orang yang merasa agen asuransi itu kok ngejar-ngejar saya ya. Agen asuransi itu ibarat kayak lagi ngejar-ngejar kita. Padahal agen asuransi itu sedang mau mengedukasi, mau menyelamatkan dari si malaikat pencabut nyawa ini yang di belakang nih. Jadi ini komiknya memang sedikit nyeleneh, tapi ini realitanya. Agen asuransi sedang berlomba cepet-cepetan, duluan. Siapa duluan yang bisa menyelamatkan orang. Ini sekali lagi bukan kamu ya. Siapa yang bisa menyelamatkan orang, siapa yang bisa menghampiri orang duluan. Apakah si penyelamat alias agen asuransi ataukah si pencabut nyawa? Karena begitu sudah dihampiri oleh si malaikat pencabut nyawa, ya udah agen asuransi artinya sudah terlambat. Ini memang kelihatannya hanya sebuah komik belaka, tapi inilah kenyataannya. Agen asuransi bukan mau mengejar-ngejar orang-orang di sekitarnya, tapi agen asuransi mau menyelamatkan. Semoga dengan edukasi ini kita bisa lebih welcome lagi kepada agen asuransi. Kita boleh terbuka dan kita boleh merencanakan perencanaan keuangan yang lebih baik lagi untuk keluarga. Dan kita boleh